Tiga gol cepat di babak pertama itulah saudara-saudara yang membunuh harapan Johor Darul Takzim saat melawan Ulsan Hyundai. Tiga gol cepat dalam waktu yang berapa ya? 17 menit atau 18 menit itu. Apalagi posisinya Jordi Amat itu selalu out of position. Saya nggak tahu apa yang terjadi, apa yang dalam pikiran dia. Tapi itu memang buruk sekali. Penampilan di babak pertama yang buruk itulah yang membuat Johor Darul Takzim kalah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita perbincangkan, kita cakapkan, kita bacotin. Kita ulas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran, di negara-negara serumpun, di Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita perbincangkan secara fair, sportif, bebas, jujur, adil, tanpa muatan provokasi, tanpa melecehkan, tanpa menghina. Semuanya saudara-saudara, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang sudah basi, bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang Johor Darul Takzim yang peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Babak berapa ya? Babak 16 besar atau babak berapa ya? Pokoknya ke fase knockout Liga Champions Asia ini semakin berat saudara-saudara. Setelah menderita kekalahan dari Ulsan Hyundai. Ini berarti dari tiga pertandingan yang sudah dijalani, Johor Darul Takzim hanya menang 1 kali melawan BG Pathum United. Dan ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita cakap, akan kita perbincangkan, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, Liga Champions Asia ini kembali bergulir minggu-minggu inilah pada midweek. Pertandingan midweek kali ini saudara-saudara, ada banyak sekali pertandingan di wilayah barat maupun wilayah timur. Salah satu yang cukup menarik adalah dan diperbincangkan di Asia Tenggara adalah penampilan Johor Darul Takzim. JDT yang away bermain di Korea Selatan menghadapi Ulsan Hyundai Hwarang-i. Ini adalah salah satu klub yang sangat bagus di Korea Selatan. Sangat bagus, klub tradisional lah. Klub yang punya punya kualitas sangat bagus, meskipun pada pertandingan sebelumnya Ulsan ini dikalahkan oleh Kawasaki Frontale setelah menang lawan BG Pathum United. Sementara JDT saudara-saudara, JDT ini sebelumnya itu dia dikalahkan Kawasaki Frontale 1-0, 0-1, kemudian menang lawan BG Pathum United 4-2 atau berapa ya, pokoknya skornya bagus lah, main di Bangkok. Dengan hasil itu saudara-saudara, sebenarnya peluang Ulsan maupun JDT ini untuk sama-sama saling mengalahkan untuk menang di pertandingan ketiga, di matchday ketiga ini sebenarnya besar. Para pemain Johor ini datang ke Korea Selatan dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Mereka sudah membuktikan mereka mampu bermain away dengan bagus ketika bertemu BG Pathum United di Bangkok. Begitu pula dengan Ulsan Hyundai yang waktu kekalahan dari Kawasaki ini membuat mereka termotivasi untuk tidak kalah lagi, untuk bangkit, untuk mendapatkan poin maksimal supaya bisa lolos ke babak berikutnya. Jadi ini sebenarnya ya saudara-saudara, sebenarnya di atas kertas previewnya lah gitu, kira-kira gitu. Previewnya itu dia adalah pertandingan yang bagus, yang kompetitif. Chance-nya itu sebenarnya 50-50 ya, mungkin 51 untuk Ulsan dan 49 untuk JDT. Tapi secara prinsip, secara previewnya itu ya diramalkan
berjalan ketat, berjalan seimbang lah saudara-saudara, berjalan seimbang sebelum pertandingan. Saat pertandingan sebenarnya kedua tim ini juga tampil dengan tim terbaik lah. Ulsan Hyundai ini kan pelatihnya Hong Myung-bo. Hong Myung-bo itu adalah pemain Korea Selatan yang tampil di Piala Dunia 2002. Pemain legendaris, back dulunya, dia back, center back, kapten Korea Selatan di generasi emas mereka, zamannya Ah Jung-hwan itu. Itu dia tampil dan dia menampilkan beberapa pemain yang cukup bagus. Pemain lokal maupun pemain impornya itu cukup bagus. Pemain-pemain yang istilahnya the winning team. Pemain terbaik yang selama ini juga tampil bersama Ulsan Hyundai di K-League One. Ini pemain-pemain yang cukup bagus. Sementara JDT juga tampil dengan kekuatan yang tak kalah bagus. Esteban Solari menampilkan pemain-pemain terbaik dia lah. Seperti Baekson juga ada di situ. Kemudian Jordi Amat masih main jadi kapten kalau nggak salah ya di back. Arif Aiman. Kemudian siapa lagi? Heberti. Semua pemain terbaik dan cara bermainnya juga tidak berbeda jauh sebenarnya saudara-saudara. Cara bermain Ulsan Hyundai maupun JDT ini tidak berbeda jauh. Yang hanya sedikit membedakan adalah kalau JDT ini terlalu banyak ball possession. Terlalu banyak berusaha untuk menguasai permainan dari semua sektor lapangan. Selalu berusaha untuk mendikte permainan. Selalu berusaha untuk memaksa memegang bola lebih lama. Sementara Ulsan ini dia juga sedikit ball possession, tetapi dia tidak terlalu fanatik dengan ball possession. Dia bermain agak lebih simple, agak lebih sederhana, bola mengalir, umpan-umpan. Kayak begitulah. Khas sekali, ciri khas dengan klub-klub dari Korea Selatan. Cara sepak bola Korea Selatan ini seperti itu. Jadi itu yang terjadi dan semuanya sama-sama percaya diri, sama-sama yakin bisa mendapatkan kemenangan, sama-sama bermain dengan tujuan untuk menang. Karena kalau hanya kemenangan yang akan membuka peluang mereka untuk lolos. Kalau kalah lagi ya berat saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika pertandingan bergulir, skenario taktikal, game plan yang disusun sebelum pertandingan itu tampaknya tidak berjalan dengan baik, khususnya di pihak Johor Darul Taksim. Itu tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Skenarionya tidak sesuai. Kira-kira seperti itu, tidak berjalan sesuai harapan, tidak berjalan seperti yang diinginkan. Kenapa saya bisa bilang begitu saudara-saudara? Karena ketika Johor Darul Taksim berusaha untuk memaksakan bermain dengan penguasaan bola, berusaha untuk ball possession, Ulsan Hyundai ini justru bermain lebih efektif. Mereka sangat efektif dan mereka tahu sekali bahwa diuntungkan dengan sejumlah mereka tahu sekali bahwa ada sejumlah keuntungan yang mereka dapat. Salah satunya cuaca yang cukup dingin. Dengan cuaca yang cukup dingin dan pemain Johor tidak terbiasa itu, mereka butuh waktu untuk pemanasan. Butuh istilahnya itu butuh adaptasi. Tubuh mereka harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang cukup dingin, sehingga itu dimanfaatkan Ulsan dengan baik. Ketika para pemain Johor sedang berusaha beradaptasi, mereka langsung attack. Mereka langsung menyerang, mereka langsung menyerbu, mereka langsung bermain efektif, langsung menusuk ke jantung pertahanan JDT. Dan hasilnya kan sudah bisa lihat sendiri saudara-saudara. Hanya dalam waktu 18 menit saudara-saudara. Bayangin, ini sesuatu yang menurut pengamatan saya jarang terjadi. Johor Darul Taksim itu biasanya adalah padu. Mereka sigap, mereka waspada sejak menit pertama. Sangat jarang sekali melihat para pemain Johor Darul Taksim itu kerepotan, kesulitan di awal-awal babak pertama, dan itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Ulsan Hyundai untuk menyerang. Mereka langsung menyerang, langsung membombardir, langsung mencetak 3 gol dalam waktu yang relatif singkat. Menit-menit awal pertandingan, beberapa menit baru bermain sudah gol. Kemudian gol lagi ketiga, 3-0 dalam waktu 18 menit saudara.
cepat dari Jung Seon Hyun dan Ludwigson ini, saudara Ludwigson ini, Ludwigson ini adalah terjadi ya selain taktik Ulsan yang pintar, yang cerdik, yang mereka memanfaatkan kondisi tubuh para pemain Johor yang beradaptasi dengan cuaca yang dingin, mereka menyerang cepat. Itu juga disebabkan karena faktor kesalahan. Menurut saya ya, ini saya harus fair mengakui, walaupun ini Jordi Amat ini orang Indonesia. Berasal dari Indonesia, juga harus memberikan kritik kepada dia. Dia bermain menurut saya itu tidak sebaik sebelum-sebelumnya. Sangat buruk kalau menurut saya. Tidak sebaik waktu pertandingan sebelumnya, saudara-saudara. Waktu pertandingan melawan, ya pokoknya pertandingan sebelumnya lah, maupun pertandingan-pertandingan di Liga Super Malaysia. Ini jelek sekali. Beberapa kali 2 gol, bahkan 3 gol. Tiga-tiganya itu karena Jordi Amat out of position. Lihat gol pertama. Itu kan jelas sekali. Jelas sekali. Gol kedua bahkan Jordi Amat tidak ada di situ. Tidak ada menjaga Ludwigson ini, saudara-saudara. Itu fatal sekali. Di gol ketiga juga sama. Jordi Amat itu, ya Ludwigson memang dia lari dari sayap, tetapi pada akhirnya kan dia melepaskan bola di tengah dan Jordi Amat tidak berusaha untuk mengcover bola itu. Itu kesalahan Jordi Amat, saudara-saudara. Saya harus mengakui, harus fair, harus sportif, harus jujur menilai bahwa penampilan Jordi Amat bersama JDT melawan Ulsan Hyundai itu buruk. Mungkin salah satu yang terburuk yang pernah saya lihat Jordi Amat bersama JDT ya, saudara-saudara. Ya, beberapa pertandingan dia juga pernah tampil buruk, saudara-saudara. Itu fair kita harus mengakui. Tetapi yang menurut saya yang kali ini sangat buruk. Sebenarnya itu, dan kenapa saya harus mengatakan, karena gini loh, Jordi Amat itu kan dia lahir di Eropa. Dia orang Eropa. Walaupun paspornya Indonesia. Jadi seharusnya dia sudah terbiasa bermain dalam cuaca dingin. Dan dalam cuaca dingin dia nggak perlu lagi beradaptasi. Beda dengan Arif Aiman. Beda dengan siapa lagi? Sihan, yang orang Melayu, yang dari Katulistiwa, Ekuator, yang memang tidak terbiasa main di cuaca dingin. Tetapi Jordi Amat ini kan seharusnya dia bisa langsung panas sejak awal. Tetapi yang terjadi kan tidak, saudara-saudara. Ini sangat disayangkan sekali. Kekalahan ini, saudara-saudara, dengan kekalahan ini berarti JDT ini turun ke posisi ketiga di klasemen sementara grup I. Mereka hanya mengumpulkan 3 poin dari hasil kemenangan melawan Pathum United, BG Pathum United di Bangkok beberapa waktu lalu. Minggu lalu kalau match day sebelumnya. Sebelumnya mereka 3 poin kan. Sementara 2 kekalahan didapat dari Kawasaki pada match day pertama dan kemarin dari Ulsan Hyundai di match day ketiga. Ini kekalahan yang sangat menurut saya akan menutup peluang JDT untuk lolos ke babak berikutnya. Berat, saudara-saudara, berat. Kenapa? Karena di pertandingan lain Kawasaki itu juga mengalahkan BG Pathum United 4-2 di Bangkok. Dengan kemenangan ini berarti Kawasaki menjadi juara di grup I. Mereka ada di puncak klasemen. Mereka punya 9 poin. 100%. 100/100. 100% selalu menang di semua pertandingan. 9 poin. Berarti kan peluang mereka lolos itu paling besar di antara 3 tim lain. Sementara kemenangan Ulsan Hyundai atas Johor ini membuat Ulsan itu punya 6 poin. Punya 6 poin dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Jadi mereka sekarang ada di runner up di klasemen grup I. Runner up. Jadi peluang terbesar pertama ada di Kawasaki. Peluang terbesar kedua ada di Ulsan. Ulsan ini nanti akan tergantung dari hasil pertandingan lain. Karena tidak semua runner up grup akan lolos, saudara-saudara. Hanya ada kalau nggak salah 6 atau 4. 6 kayaknya. Runner up terbaik yang akan lolos ke babak 16 besar mendampingi juara-juara grup. 10 juara grup kalau nggak salah ya, saudara-saudara ya. Itu. Jadi sementara peluang Johor ini berat sekali. Berat karena dia butuh mukjizat, butuh miracle, butuh keajaiban. Dia harus berharap Ulsan Hyundai kalah terus di pertandingan berikutnya dan Kawasaki juga kalah terus. Di sisi lain dia Johor harus berharap menang terus. Ini kan hil yang mustahil, impossible. Walaupun impossible is nothing, tetapi ini secara teori ini berat, saudara-saudara. Tidak
Dengan kekalahan ini saudara-saudara, dengan peluang yang semakin berat dan kemungkinan gak akan lolos, ini nanti menjadi bukti bahwa ya memang level sepak bola di Asia Tenggara, level sepak bola di Malaysia itu ya memang masih kalah jauh dibandingkan Korea Selatan atau Thailand, saudara-saudara. Itu jadi ini sudah cukup masuk akal lah, cukup masuk akal dan memang harus berkembang. Karena walaupun musim lalu Johor Darul Taksim itu berhasil mencapai fase knockout, itu kan juga dibantu oleh formatnya yang home turnamen. Bertanding semuanya digelar di Stadium Sultan Ibrahim sama di stadion mana ya? Larkin atau di mana? Pokoknya tuan rumahnya sebagai Malaysia, hostnya adalah Malaysia. Dan itu juga dibantu dengan beberapa tim yang tidak menampilkan pemain terbaiknya karena COVID. Nah, ketika tim kondisi sudah normal dan pertandingan sudah berjalan dengan format semula, dengan home and away, dengan tidak ada lagi pembatasan sosial, tidak ada lagi COVID, semua pemain bisa digunakan, konsepnya home and away, tanda apa-apa, pokoknya dalam konsep normal ternyata JDT tidak mampu bersaing dengan Kawasaki maupun Ulsan Hyundai. Dan ini tidak masalah karena ya memang level sepak bola di Asia Tenggara itu ya memang di situ-situ saja. Dan itu juga tampaknya juga berlaku di negara ASEAN lain. Buktinya aja BG Pathum United juga tidak terlalu bagus. Kemudian Buriram juga sama saja, saudara-saudara. Jadi tidak usah terlalu berkecil hati lah. Bagi Johor Darul Taksim tampil di Liga Champion Asia itu sudah bagus. Dan kalau gagal hari ini, coba lagi musim depan. Walaupun ya mungkin saja juga berat, tetapi itu sebaiknya dicoba terus karena habitat utama Johor Darul Taksim ini ya sekarang tampil di Liga Champion Asia, saudara-saudara. Nextnya bagaimana, saudara-saudara? Kedepannya bagaimana? Selanjutnya bagaimana untuk Johor Darul Taksim ini, saudara-saudara? Ya begini loh, saudara-saudara. Saya rasa kalau Johor Darul Taksim klub Asia lah, klub dari Indonesia, klub dari Malaysia, klub dari Thailand di era modern sekarang ini ya, untuk menjadi juara Liga Champion Asia itu ya memang berat, saudara-saudara. Memang berat. Untuk bersaing di Asia Timur aja kita ya berat. Apalagi nanti kalau sudah kita bicara tentang Asia Barat. Di situ ada Cristiano Ronaldo, ada Neymar, ada Jordan Henderson. Ada Jordan Henderson ikut nggak ya? Ada itu siapa? Ades Iniesta. Pokoknya pemain-pemain kelas dunia lah. Ada Karim Benzema. Itu akan jauh lebih berat lagi, saudara-saudara. Ya memang itu secara teori, secara logik lah, secara logis, secara common sense, secara akal sehat itu memang berat untuk klub-klub dari Asia Tenggara di era sekarang ini ya, kecuali tim-tim dari Asia Tenggara berani melakukan terobosan, berani melakukan gebrakan, berani melakukan berani potong kompas lah, misalnya mendatangkan Lionel Messi ya. Atau mendatangkan Luis Suarez, atau mendatangkan siapa ya, Mohamed Salah, kayak begitu. Mungkin levelnya akan secara pelan dan pasti akan terangkat. Tetapi kalau untuk saat ini saya sih pesimistis. Kalau untuk Liga Piala AFC mungkin masih ada peluang tim dari Asia Tenggara, dari Malaysia khususnya, atau dari Vietnam atau Indonesia susah sih untuk berjaya, untuk menjuarai Piala AFC besar, saudara-saudara. Tetapi untuk Liga Champion Asia saya kok tidak melihat dalam waktu 1 atau 2 atau 3 tahun ke depan, saudara-saudara. Karena kalau kita berkembang, tim dari regional lain, dari negara lain, dari Jepang, dari Korea, dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Uni Emirat Arab, dari Iran, itu juga berkembang lebih pesat dari kita. Jadi ya selayaknya tim-tim dari Asia Tenggara ini ya memang hanya menjadi penggembira lah, hanya menjadi peserta, hanya ambil bagian, itu saja sudah menurut saya sudah prestasi yang bagus. Gak usahlah kita bermimpi untuk menjuarai Liga Champions Asia. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Itu tadi perbincangan kita, analisis, ulasan kita, pembicaraan kita tentang Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Dengan kekalahan dari Ulsan Hyundai yang terjadi karena, ini saya harus mengatakan dengan jujur, karena kelengahan, kesilapan,
Karena pemain-pemain belakang khususnya Jordi Amat yang out of position di awal-awal babak pertama, Johor Darul Taksim itu sudah menderita 3 gol hingga menit ke-18. Nah, bahkan walaupun mereka lawan bermain dengan 10 orang sejak babak pertama, sejak pertengahan babak pertama, karena ada satu pemain Ulsan yang kena kartu merah, tetap saja hasilnya mengecewakan. Pada akhirnya JDT kalah 1-3, dan dengan kekalahan ini saudara-saudara, peluang untuk lolos ke babak berikutnya semakin berat. Karena nanti walaupun JDT masih akan menjalani pertandingan home melawan Ulsan Hyundai, tetapi kan itu tetap saja berat. Mereka masih punya home melawan Ulsan dan BG Pathum United, tetapi masih away melawan Kawasaki Frontale. Secara teori di atas kertas, secara matematik ya susah lah. Main di away saja JDT kalah dari Ulsan, apalagi main di home. Kayak begitu. Waktu pokoknya susah hanya keajaiban, miracle, mukjizat. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara, betul. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.